والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-haditsu tsani, ini adalah hadis yang nomor 2 daripada 42 hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di antara waktu kami para sahabat yaitu sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul atas kami oleh sosok laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atasnya jejak bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali pada laki-laki itu di antara kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya ia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka menyandarkan ia akan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Nabi Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu? Faqala Rasulullah, maka Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu hendaknya kau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Kau dirikan solat, kau tunaikan zakat, dan kau puasa Ramadan, dan kau berhaji ke Baitullah jika kamu mampu ke Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sodakta, engkau benar wahai Nabi Muhammad. Fa'ajibna lahu, maka kami para sahabat terheran-heran bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya kepada Nabi, namun ia membenarkan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa'akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, yaitu kau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kemudian, dan kau percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Qala, laki-laki itu berkata, sodakta, kau benar. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil ihsan, beritakan olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, berkata Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa kau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maka jika tidaklah kamu mampu melihat Allah, maka yakinilah sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Qala, laki-laki itu berkata,
fa akhbirni anis sa'ah, beritakan olehmu kepadaku tentang kiamat, kapan datangnya. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, tidaklah yang ditanya tentang kiamat lebih tahu dari yang nanya, sama-sama enggak tahu. Qala, kata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha, beritakanlah kepadaku tentang tanda-tanda datangnya kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan oleh hamba sahaya perempuan akan tuannya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, bahwa kamu lihat orang yang nyeker, yang telanjang, yang miskin papa, penggembala kambing, tinggi-tinggi pada membangun gedung. Summan tolaqa, kemudian pergi laki-laki itu, falabistu malian, maka aku diam tidak ketemu Nabi padahal lama 3 hari. Summa qala ya Umar, kemudian Nabi berkata, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang nanya tempo hari itu? Qultu Allahu wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi jawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya yang datang itu malaikat Jibril, datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, ia mengajarkan kamu akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita memasuki hadis yang nomor 2. Hadis ini ditulis oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Imam Tirmidzi juga riwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i juga meriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sudah kita bedah sejarah hidupnya dan sampai pada pembahasan Sayyidina Umar meriwayatkan hadis 539 hadis yang tersebar dalam berbagai kitab hadis. Salah satunya pertemuan kita ini. Hadis ini, saudara, termasuk adalah hadis yang sangat agung karena isinya mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan seorang anak manusia. Dan di hadis ini saya mau singkat dulu sebelum dibedah satu-satu, berbicara tentang arkanuddin, tiang pancang agama. Jadi Islam itu adalah sebuah bangunan sebagai agama yang di dalamnya ada tiang pancang. Nah, ketika ditanya apa tiang pancang agama itu, maka jawabannya ada 3. Seperti di dalam hadis kita. Yang pertama namanya iman, yang kedua namanya Islam, dan yang ketiga namanya ihsan. Seorang muslim yang beragama, kalau pengen sempurna keislamannya, maka dia tidak boleh lepas dari iman, Islam, dan ihsan. Jadi ada namanya arkanuddini salasah. Rukun agama itu ada 3. Jadi ada al-iman, ada al-islam, dan ada al-ihsan. Siapa sempurna pada 3 ini, maka disebut muslim kamil, muslim yang sempurna. 3 ini adalah pengejawantahannya menjadi ilmu yang wajib dipelajari oleh seluruh manusia muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ilmu ini banyak.
Tapi yang diwajib dipelajari hanya 3. Ada ilmu iman, kedua ada ilmu Islam, ketiga ada ilmu ihsan. 3 ini siapa aja yang umurnya udah 15 tahun ke atas, wajib hukumnya untuk mempelajarinya. Begitu. Kayak yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Pokoknya kalau 15 tahun ke atas dia wajib belajar iman, Islam, ihsan. Iman dalam bahasa turunannya, padanannya disebut ilmu usuluddin, ilmu teologi. Muslim harus kenal dulu Tuhannya siapa. Begitu. Maka ini iman namanya. Biar dia paham dalam ibadah. Tidak sekedar terjebak pada ritual harian dalam 5 kali, tapi harus paham siapa yang disembahnya. Ini namanya ilmu iman, usuluddin, atau disebut teologia. Dia harus belajar ilmu tauhid. Itulah iman. Dia harus belajar ilmu tauhid agar supaya dia paham benar-benar tentang ketuhanannya. Jadi kita harus tahu, kalau orang nanya sama kita, Allah itu satu, ahad. Begitu. Jadi ketika ditanya Allah itu satu. Lalu ditanya, kalau Tuhan satu apa banyak? Apa-apa. Itu Tuhan. Inilah dia suruh belajar. Begitu. Jadi Allah tuh satu. Kalau Tuhan, ini yang benar nih. Satu. Namanya Allah. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Begitu. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Kalau pakai bahasa kita, tiada Tuhan selain Allah. Biar paham, tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Yang tersisa tulisannya Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah, dipertuhankan, dianggap Tuhan. Begitu. Bukan Tuhan. Kalau ngomong Tuhan adalah Allah. Kenapa ada Muslim ketika menterjemah Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rob manusia, takut ngomong Tuhan? Itu karena belum belajar tauhid. Begitu. Ilahin nas, ilahnya manusia. Dia ngeri dia ngomong Tuhan. Karena dalam otak dia Tuhan itu dia bingung dia. Dia kagak ngerti. Begitu. Yang namanya Tuhan itu al-ma'budu bihaqin. Zat yang disembah dengan benar. Itulah Tuhan. Begitu. Jadi Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Kita nggak perlu takut ngomong Tuhan. Ngapain dia Muslim ngomong-ngomong Tuhan? Begitu. Karena dia belum belajar tauhid. Begitu. Jadi kita kudu belajar itu tentang tauhid.
Ini ilmu wajib. Manusia kudu belajar tentang Tuhan. Namanya disebut teologi ya. Ilmu ketuhanan. Supaya dia duduk benar-benar. Jangan sampai dia keliru di dalam menyembahnya. Dia harus bisa membedakan ada ustad, ada di ustadkat. Beda apa sama ya? Beda. Apa di ustadkan? Dianggap ustad karena pakai sorban 15 meter, pakai jubah, padahal dia pemburu hantu. Begitu umpamanya. Benar nggak? Begitu. Jadi beda antara Tuhan dan dipertuhankan, dianggap Tuhan. Begitu. Kalau ngomong Tuhan, pastikan larinya Allah. Begitu. Karena Tuhan itu adalah Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Begitu. Andai disembah, dianggap Tuhan. Keliru dia. Begitu. Begitu. Itu satu. Dia harus belajar ilmu tauhid dari kitab ini, hadis ini. Yang kita bisa ambil itu ilmu wajib. Dia belajar tentang sifat-sifat ketuhanan. Jangan sampai dia salah menyembah. Begitu. Dia harus tahu tuh. Begitu. Siapa yang kudu disembah? Inilah dalam tataran panjangnya namanya ilmu tauhid atau disebut ilmu kalam. Belajar ini dia. Ini dulu. Yang kedua namanya Islam. Islam itu bahasa pengejawantahannya furu'uddin, cabang agama. Atau bahasa lainnya hukum Islam. Jadi kita kudu tuh belajar tentang Islam. Artinya belajar ilmu cabang agama. Kalau tauhid pokok, ini cabang. Cabang itu bahasa lainnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu hukum Islam. Semua muslim wajib belajar ini nih. Ilmu hukum Islam. Begitu, kudu belajar. Dengan tentu berkurikulum. Tidak bisa untuk seluruhnya. Harus bertahap. Step by step. Di dalam hukum Islam banyak bahasannya. Pertama, fikih ibadah, hukum ibadah. Di sana bakal diatur tentang wudu, air, sholat, puasa, zakat, haji, kurban, akikah. Begitu. Ini nih yang kayak begini namanya disebut fikih ibadah. Biar dia benar. Ngorban biar dia benar. Cara korbannya. Jangan sampai beli kambing lalu asal yang penting kambing aja. Yang waktu dipotong bunyinya ma. Berarti kambing apa tuh? Anakan. Standar apa yang diatur. Begitu. Supaya benar. Begitu. Ini dia harus belajar. Namanya fikih ibadah. Itu Islam. Kedua, kalau ini rapi, udah namanya fikih muamalah. Yakni bahasa modernnya ekonomi Islam. Dia biar tahu jual beli apa aturannya yang diatur oleh agama. Jual beli online bagaimana. Hukum jual beli jin bagaimana. Boleh nggak jin dijual. Nanti bakal tahu asal mereknya Lea dan Levis. Boleh dijual tuh jin. Ya kan. Apakah jin itu bisa jadi artis? Bisa aja kalau namanya jin Salimar. Gitu. Jadi itu diatur. Gimana Pak Sukron? Emang begitu?
Dia harus belajar tuh fikih, apa tuh obligasi, apa tuh saham, bagaimana bikin syarikat pekerja, bikin PT, CV, firma. Ini diatur. Baru dari dulu sebelum kita lahir. Oleh siapa? Nabi. Ini namanya fikih muamalah. Bagaimana kalau kita beli? Bagaimana jual beli kredit? Ini udah diatur. Bagaimana kita jadi karyawan? Apa haknya karyawan? Apa haknya perusahaan? Apa kewajibannya? Ini diatur, namanya fikih muamalah. Ampe wakaf, apa itu wakaf? Boleh nggak dijual belikan dan seterusnya. Begitu diatur oleh Islam, namanya fikih muamalah. Diatur semuanya itu lengkap oleh Islam. Begitu. Habis ini namanya fikih mawaris, tentang aturan warisan. Siapa yang dapat, siapa yang gak dapat, kalau dapat dapatnya berapa, siapa yang dapatnya 50%, siapa yang dapatnya 25%, siapa yang dapatnya 12,5%, siapa dapatnya sisa. Diatur warisan dalam Islam. Habis ini namanya fikih munakahat. Diatur hukum pernikahan. Bagaimana menikah yang benar. Begitu. Boleh enggak kita menikah bininya lebih tua dari kita? Ntar dijawab oleh Islam. Menikah itu yang penting adalah beda kelamin. Begitu. Kalau beda umur enggak apa-apa. Enggak mesti harus sama. Boleh aja bininya mudaan, boleh juga bininya tuaan. Nabi nikah Siti Khadijah, bininya tuaan. Nikah dengan Siti Aisyah, bininya muda. Enggak apa-apa, yang penting beda kelamin. Karena kita dikasih akal. Belum pernah dilihat ayam jago demen banget sama ayam jago. Lagi ayam tuh, ada nggak ayam jago demen sama ayam jago? Kagak tuh ayam. Ayam aja demennya sama babon. Bener nggak? Tuh ayam. Masa yang ada akalnya demen ayam jago juga? Ini kayaknya bahaya. Bener nggak? Ini diatur. Bagaimana pernikahan? Perceraian bagaimana? Kalau seorang suami ngomong sama bininya, gue cerai lu. Jatuh apa kagak? Diatur. Namanya fikih munakahat. Jadi peraturan perkawinan dalam Islam. Habis itu diatur dalam Islam, namanya fikih jinayat, pidana Islam. Kalau orang mencuri dengan ketentuan yang diatur oleh Islam, semacam 1/4 dinar atau segram emas. Segram emas itu berapa kira-kira ya sekarang ya? 2 juta, baik. Ada orang nyolong duit 2 juta, terbukti di pengadilan, maka dalam hukum Islam tuh orang tangannya kudu dipotong. Itu hukum Islam. Kira-kira menurut sampean kejam apa kagak itu Islam? Kalau di BPJS tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Saya mau nanya nih, kalau ditanya tuh dipelototin apa dijawab? Hah? Ini yang bener nih, dipelototin apa dijawab? Nah baik. Jadi kalau orang mencuri dalam pidana Islam, orang mencuri dengan ketentuan yang ada, 1/4 dinar tuh 1 gram emas. Jadi berapa? 2 juta. Ada orang nyolong duit 2 juta. Artinya seharga 2 juta. Mau duit ke mau apa ke? Begitu. Terbukti di pengadilan, maka orang itu oleh hakim diputusin untuk dipotong tangan. Menurut sampean, ini hukum Islam nih kejam apa kagak? Kejam. Kenapa kejam? Dipotong tangannya. Itu karena saudara pengen jadi maling. Iya, atau setidak-tidaknya membela maling. Coba pikirin, kalau orang tuh nyolong berarti ada satu lagi tuh, yaitu orang yang dicolong. Bener nggak? Itu juga kudu dipikirin sama Islam. Yang dicolong tuh, yang punya barang,
itu dihargai. Jadi saudara lebih demen ngebela maling apa lebih demen ngebela yang orang capek ngumpulin duit gojek 1.000 2.000, capek keluar keringat macet-macet kerja, itu saudara lebih demen ngebela siapa? Tuh begitu. Saya mau tanya. Jadi, ah, apanya? Enggak. Jadi hukum Islam tuh kejam apa kagak? Deh, cepet banget berubahnya. Begitu. Kejam apa kagak? Lah kagak. Kok kagak? Begini saudara. Begitu. Namanya siapa? Anwar. Ini Islam bela kepada seluruh manusia sedunia. Bukan sekampung, bukan se-RT, sedunia. Kata Islam, siapapun yang ngambil duitnya Anwar, terbukti dia ngambil duit, biar gampang aja 2 juta tadi contohnya, 1/4 dinar tuh bisa motor, dan seterusnya. Maka saya potong tangannya. Tuh Anwar sama Islam dihinakan apa dimuliakan? Masa dikata kejam? Dimuliakan kita sama Islam. Betapa tetesan keringat kita dinilai oleh agama. Capeknya kita kerja, pegelnya badan kita, begitu, macet, begitu. Itu keringatnya kita diagungkan oleh Islam. Tidak boleh harta yang capek dicari ini diambil sembarangan oleh orang. Maka yang ngambil dipotong tangannya oleh Islam. Bila terbukti tentu. Yang ngejalanin pemerintah, bukan kita. Kalau kita yang motong salah. Sama Islamnya diatur. Tindak kriminal itu. Maka kita itu dimuliakan. Harta kita dilindungi. Begitu oleh Islam. Harta kita. Begitu. Amat sangat dimuliakan. Dan bagi yang ngambil, kenapa dipotong? Untuk menjadi pelajaran yang lain. Ketika dia dipotong, tangannya ditaruh di mall, tempat dikunjungi banyak orang. Si Anu, alamat RT Anu mencuri. Yang lain mikir. Enggak bakalan ngambil. Begitu. Begitu. Kita nggak usah jauh-jauh. Kamboja aja yang sekarang lagi perang sama Thailand. Gitu. Urusan perbatasan. Emang batas tuh repot. Begitu. Itu di Kamboja, saudara, masuk aja di Kamboja. Saudara, dompetnya ketinggalan di bandara. Dompetnya. Sampai seminggu tuh dompet ada di situ aja. Enggak berani orang ambil. Ada aturannya di negaranya. Tuh. Begitu punya negara. Semua ada. Tidak boleh dipindahin. Sebab nanti yang punya bakal mikir saya tadi ke anu. Begitu. Begitu. Akan ada di situ aja. Sampai seminggu. Negaranya tidak Islam. Tapi peraturan Islam dipakai. Selamat. Sampai kayak begitu. Kalau kita yang terdompet di situ. Baru 5 menit. Kagak ada. Begitu. Alasannya diamankan. Itu bahasanya halus. Padahal diapain? Iya dicolong. Iya. Begitu. Itu begitu. Jelas. Jelas begitu. Hukum Islam. Itu kayak begitu. Diatur. Dimuliakan. Ada namanya perdata Islam. Sampailah diatur hukum tata negara. Diatur namanya ahkam as-sultaniyah. Bagaimana cara bernegara yang benar. Bagaimana prinsip bernegara. Kementerian apa-apa yang harus dibuat. Biar rapi. Apa yang harus disatukan, apa harus dibedakan. Jangan sampai dibuat ini lain, atasnya ini lain. Ada namanya dinas kebersihan, ada dinas pengairan. Ini sama Islam satu, nggak boleh beda payungnya. Kalau dipisahin, kalau ada sampah di air, itu tugasnya dinas, tugas pengairan. Karena adanya di kali, akhirnya dari kali dikeruk,
sampah nih ditaruh di pinggir kali di daratan. Ini tugasnya dinas kebersihan. Maka kebersihan kudu ngerjain. Aman dinas kebersihan ditendang ke kali. Tugasnya dinas pengairan. Dari pengairan diangkat lagi ke darat. Tugasnya kebersihan. Nggak kelar-kelar. Ini itu aja. Emang ngerjain kayak begitu doang. Ini satuin aja. Biar nggak saling tendang. Islam tuh diatur. Begitu namanya Wizaratul Miyah, Menteri Pengairan. Karena kalau ngomong negara ada tanah air, maka yang dibuat pertama kali Menteri Pertanahan dan Menteri Pengairan. Bukan suku dinas, bukan dinas, bukan dirjen, tapi tingkatnya menteri. Dipakai oleh Belanda, maka biar negaranya di bawah air kagak banjir. Begitu. Kenapa? Karena dipakai hukum Islam. Makanya disebut barat itu maju, penyebabnya satu, karena meninggalkan ajaran agamanya. Begitu. Begitu. Jadi meninggalkan kitab sucinya. Itu barat maju. Kenapa timur mundur? Satu juga jawabannya, meninggalkan kitab sucinya. Sama-sama meninggalkan kitab suci, tapi yang satu jadi maju, yang satu jadi mundur. Kenapa? Karena dia yang dibuang, karena dia paham dia buruk, ngambil yang bagus. Maka kenapa itu timur mundur? Karena ngebuang yang bagus, ngambil yang buruk. Itu diatur dalam tata negara. Yang satu jadi pengawal, pengontrol, yang satu jadi pelaksana, eksekutif, legislatif diatur. Maka partai juga diatur oleh Islam. Dua aja. Itu hukum Islam tuh. Begitu. Jangan banyak. Yang pakai siapa? Amerina sama Amerika. Begitu. Partai cuma dua, satu Republik, satu Demokrat, yang satu mimpin, yang satu pengawas, yang satu pengawas, satu pemimpin. Dua aja. Jadi nggak ada main kucing-kucingan. Dua, ujungnya walaupun negeri mana aja partainya banyak, ujungnya bakal dua, disebut koalisi. Ya itu partai juga itu. Dua juga, enggak boros ngeluarin duit negaranya. Karena tiap partai minta disumbang, dua doang dikitan. Itu dalam hukum Islam. Ini jadi enggak, jadi repot. Akhirnya puyeng sendiri. Itu begitu. Diatur panjang dalam ahkam sultaniyah. Itu begitu. Enggak repot-repot amat. Ini diatur namanya disebut Islam. Jadi Islam itu cakupannya luas. Bukan ngatur sholat doang. Hidup bernegara yang benar. Jadi rakyat kudu cinta tanah air. Jangan sampai enggak cinta tanah air. Semuanya kudu tertanam dalam dirinya mencintai tanah airnya. Begitu. Nanti akan ada pengejauhan tahan cinta. Ini tergabung dalam Islam. Yang ketiga namanya ihsan. Ihsan itu ilmu hati, ilmu budi pekerti. Ihsan itu bagaimana dia harus bisa mengontrol hatinya. Ini ihsan. Bagaimana dia harus membersihkan hatinya dari perilaku enggak benar. Ada orang kebeli motor panas, demam, begitu. Ada orang kebeli mobil meriang. Ada temennya naik pangkat, uring-uringan, panas. Sama Islam model begini patut diduga jangan-jangan tercipta dari percikan gunung Merapi. Tandanya panas. Lah gitulah kagak lah, muslim gak perlu ngiri. Mungkin dia punya nilai lebih di sisi Allah dibanding kita. Makanya mungkin dia ada tahajudnya, mungkin dia sedekah atau apa. Jadi dia nggak ngiri. Dalam Islam itu enak. Ini namanya ilmu ihsan, disebut ilmu tasawuf, ilmu mendandani hati. Jadi bila
iman, ilmu mendandani keyakinan. Bila Islam, pelaksana keyakinan yang tidak kelihatan, di sana ada praktek ibadah dan seterusnya. Ihsan adalah mendandani batin. Iman, Islam, ihsan tergabung menjadi rukun agama. Dan ini muslim wajib belajar yang umur 15 tahun. Ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Bahasa lainnya ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak tasawuf. Ini kudu kita mengerti supaya kita apa itu tawadu, apa itu ikhlas, apa itu qanaah, supaya kita kerjanya semangat begitu. Jangan sampai kita enggak semangat kerja gitu, harus benar. Ini yang mendandani ilmu ihsan namanya begitu, ilmu ihsan. Maka 3 ilmu ini wajib dipelajari. Kata ulama, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadhi thalathu fardu ainin fa'arifan wa amal biha taksul najatun wa tila. Syekh Nabi Al-Bantani dalam kitabnya Saladinul Fudala menjelaskan, pelajarilah ilmu yang mendandani ibadah, itulah fikih. Yang mendandani keyakinan, itulah tauhid. Yang membersihkan hati, itulah tasawuf. Bahasa Nabi, iman, Islam, ihsan. Hadis salasu fardu ainin fa'arifan. 3 ilmu ini fardu ain. Siapapun muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar 3 ilmu ini. Kata Nabi, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang Jibril, dia datang kepadamu ngajarin tentang dinul Islam, sendi-sendinya. Kurang lebih demikian. Nanti kita bedah besok terkait dengan rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ri. Inilah makna secara global arti dari hadis ini, iman, Islam, dan ihsan. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Kalau tidak ada, doa. Baik. Jadi begini, kalau berbicara dengan kemajuan teknologi sebagai alat, apalah TikTok, apalah Facebook, apalah Instagram, dan seterusnya, ini adalah alat. Alat itu al-alat la tunatu bil hukmi. Alat itu tidak ada keterkaitan dengan hukum, sehingga bisa dia benar kalau dibawa benar, bisa dia salah bila dibawa salah. TikTok dan seterusnya enggak beda dengan pisau. Bila dipakai motong kambing benar, ngiris bawang. Bila mohon maaf dipakai nusuk orang, ya tentu salah. Tapi pisau tidak boleh disalahkan dan tidak boleh dibenarkan, sebab dia benda alat saja. Lalu bagaimana dengan yang ada? Maka ini keterkaitan banyak. Ada pemerintah, maka dia harus mengatur itu. Siapa yang boleh standarnya sehingga regulasinya benar. Kita orang tua bagaimana dengan yang ada? Tinggal kita pelan-pelan mendidik anak kita supaya ada batasnya. Kapan dia main begituan, jam berapa sampai jam berapa, dengan cara yang halus supaya kita tidak kemudian dianggap keras sebagai orang tua oleh anak kita yang belum mengerti. Jadi ini barang-barang kayak begini
Seperti kita nggak bisa salahin anak juga, sebab yang ngebeliin itu handphonenya babanya juga dan ngaji juga babanya. Lalu kemudian disalahin anaknya, ini nggak benar juga, benar nggak? Begitu kan, babanya juga yang beliin tuh, kan nggak berdiri sendiri tuh si TikTok, kan ada di handphonenya, handphone yang beliin babanya, kan kira-kira salah siapa itu? Maka kemudian jangan langsung disalahin anaknya, ini tidak berdiri sendiri. Maka kita harus pandai mengelola, menata dengan baik gitu. Bagaimana? Keras juga ekstrim, jangan seperti sebagian negara barangkali nggak boleh ada media sosial. Beberapa negara di Asia juga ada yang cukup tertutup, dan terbuka lebar-lebar juga jangan, karena orang nggak sanggup. Sehingga pemerintah itu sebagai orang yang mengatur mobil kudu paham mana gas yang kudu dibuka, mana rem yang kudu ditutup, begitu. Jadi ini saling ini, dan kita juga sama sebagai orang tua, maka batasi saja pada bagian mana yang dia untuk menonton. Bila ada yang bagus-bagus, edukasi anak dan seterusnya, yaitu silahkan. Begitu. Kalau bila yang nggak bagus, ya tentu jangan. Begitu. Sebab ini adalah perkembangan zaman, nggak bisa kita salahkan alatnya, tapi salahkan penggunanya. Maka bagi kita orang tua, inilah jihad kita, bagaimana memikirkan anak kita, bukan makannya doang, tapi pendidikannya dan lingkungannya adalah hal yang terpenting oleh kita. Maka supaya rapi, kita sebagai orang tua harus pandai di dalam mendidik anak-anak kita. Enggak mampu kita mendidik sendiri, maka adalah lembaga-lembaga pendidikan yang sanggup untuk mendidik anak-anak kita, maka titipkan kepada mereka. Itu bukan membuang anak, tapi menitipkan anak kepada yang mengerti ngurus anak. Kurang lebih seperti demikian. Maka bukan TikToknya yang salah, yang ngebeliin handphonenya dulu yang kudu disalahin. Bener nggak? Iya, dia kan lagi dibenerin ini bapaknya ini kan. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah. Baik, wassallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.